teman-teman semua, kembali lagi dengan saya di channel Bon Weekends. Apa kabarnya teman-teman? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya teman-teman. Baiklah, dalam video kali ini saya ingin bahas tentang alur seleksi CPNS. Kalian bisa cek aja secara langsung pada sscasn.bkn.go.id teman-teman. Dan alur ini bakal kita bahas loh bareng-bareng di sini. Jadi sebelum kita bahas, jangan lupa buat support selalu kita. Caranya gampang banget. Caranya klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe. Jadi teman-teman, sebenarnya alur seleksi CPNS ini sudah ada pada sscasn.bkn.go.id. Kalian bisa kunjungi situs resminya teman-teman. Baiklah, kita akan bahas alur seleksi CPNS-nya ya teman-teman. Kita akan bahas bareng-bareng. Yang pertama adalah daftar akun. Jadi langkah yang pertama peserta seleksi CPNS lakukan yaitu daftar akun. Caranya gampang banget caranya. Pelamar mengakses portal SSCASN di https://sscasn.bkn.go.id. Ini adalah web yang sangat penting banget. Jadi intinya tuh kalian bisa ngecek di web tersebut lah apakah CPNS sudah mulai dibuka ataukah belum. Jadi intinya kalau kalian pingin tahu info yang sangat update, itu kalian bisa cek di web tersebut karena web tersebut adalah web yang resmi untuk seleksi CPNS. Selanjutnya kalian bisa buat akun SSCASN pada web tersebut. Langkah selanjutnya kalian bisa login ke akun SSCASN yang telah dibuat dan lengkapi biodata dan unggah swafoto. Jadi setelah kalian bikin akun, kalian bisa login, terus lengkapin biodata, kalian unduh kartu informasinya, dan kalian bisa lakukan swafoto teman-teman. Alur yang kedua yaitu daftar formasi. Pada daftar formasi, langkah yang kalian harus lakukan yang pertama adalah pilih jenis seleksi, yang kedua pilih formasinya, yang ketiga unggah dokumen, yang keempat cek resume dan akhiri pendaftaran, dan yang kelima cetak kartu informasi akun dan kartu pendaftaran akun. Jadi teman-teman, untuk daftar formasinya kalian udah harus yakin nih kalian mau pilih formasi apa di instansi mana teman-teman. Nah, kalian harus yakin dulu dari hati udah mantep baru kalian lakukan pemilihan formasi tersebut. Selanjutnya dalam alur yang kedua ini kalian juga sudah harus menyiapkan dokumen-dokumen yang akan diunggah. Dokumen tersebut kalian harus sesuaikan dengan persyaratan baik dari tipe filenya maupun besar filenya teman-teman. Jangan sampai kalian salah, nanti takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Alur seleksi CPNS yang ketiga adalah seleksi administrasi, di mana panitia memverifikasi data pelamar. Terus panitia juga mengumumkan hasil seleksi administrasi. Pelamar yang dinyatakan tidak lulus dapat menyanggah hasil seleksi administrasi. Selanjutnya panitia mengumumkan hasil sanggah, dan pelamar yang dinyatakan lulus melakukan cetak kartu ujian. Jadi teman-teman, pada seleksi administrasi tugas kalian hanya menunggu pengumuman seleksi administrasi apakah kalian lolos atau tidak. Kalau misalnya kalian lolos, berarti kalian tinggal cetak kartu ujian. Tapi kalau misalnya kalian tidak lolos, kalian yakin kalian sudah memenuhi kualifikasi dari persyaratan, kalian bisa ajukan di masa sanggah. Nanti akan direview lagi oleh panitia, terus nunggu pengumuman lagi apakah kalian lolos atau tidak setelah masa sanggah. Begitu teman-teman. 4 yaitu seleksi kompetensi dasar atau SKD, di mana tahapannya yang pertama pelamar melaksanakan ujian seleksi kompetensi dasar.
Yang kedua, panitia mengumumkan hasil seleksi kompetensi dasar. Yang ketiga, pelamar yang dinyatakan tidak lulus dapat menyanggah hasil seleksi kompetensi dasar. Yang keempat, panitia mengumumkan hasil sanggah. Dan yang kelima, pelamar yang dinyatakan lulus dapat melanjutkan proses ke tahap ujian seleksi kompetensi bidang. Jadi teman-teman, seleksi kompetensi dasar adalah tes yang tipe tesnya itu ada TWK, tes wawasan kebangsaan, TIU, tes intelijensia umum, dan TKP, tes karakteristik pribadi. Itu dilakukan menggunakan metode CAT, teman-teman. Jadi sebelum kalian menghadapi tes SKD ini, alangkah lebih baiknya kalian banyak latihan soal dan banyak belajar, teman-teman, karena ini menguji dari kompetensi kalian, teman-teman, kompetensi dasar kalian. Jadi mendapatkan nilai yang terbaik di SKD itu benar-benar ngebantu kalian banget nih, biar kalian bisa lolos sampai akhir gitu. Alur selanjutnya yaitu seleksi kompetensi bidang, di mana langkah pertama adalah pelamar melaksanakan ujian seleksi kompetensi bidang. Yang kedua, panitia mengumumkan hasil seleksi kompetensi bidang. Dan yang ketiga, pelamar yang dinyatakan tidak lulus dapat menyanggah hasil seleksi kompetensi bidang. Jadi selain SKD, ada tes lanjutan, teman-teman, yaitu kompetensi bidang, di mana biasanya di sini itu berbeda-beda materinya antar satu formasi dengan formasi yang lain. Jadi memang ujiannya itu lebih spesifik tentang yang ditanyakan itu tentang bidangnya masing-masing. Kalau misalnya tahun kemarin dan kemarinnya lagi itu menggunakan CAT, teman-teman. Jadi seperti SKD, tapi ini soalnya tentang bidang masing-masing. Terus di SKB ini juga masing-masing instansi bisa berbeda-beda tesnya. Mungkin ada instansi yang menambahkan tes-tes lain, misalnya seperti tes psikotes, terus wawancara, dan sebagainya, teman-teman. Jadi memang harus kalian pahami benar instansi yang kalian daftar itu tes SKB-nya, jenis tesnya tuh apa aja. Nomor 6, pengumuman kelulusan, di mana langkah yang pertama, panitia mengumumkan hasil sanggah seleksi kompetensi bidang. Pengumuman ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Selanjutnya, pelamar yang dinyatakan lulus melakukan pemberkasan, teman-teman. Jadi setelah kelulusan SKB itu akan ditentukan benar-benar nih yang lolos itu sesuai dengan jumlah formasinya, dan diminta untuk melakukan pemberkasan atau pengumpulan berkas yang dipersyaratkan di masing-masing instansi, teman-teman. Setelah saya baca mengenai alur seleksi CPNS ini, sepertinya terdapat perbedaan dari periode-periode sebelumnya, di mana terdapat peserta bisa dapat menyanggah hasil seleksi SKD dan SKB, teman-teman. Jadi di periode sebelum-sebelumnya itu yang dapat disanggah itu pada seleksi administrasi. Malah seleksi CPNS tahun sebelumnya lagi itu belum ada yang namanya masa sanggah, teman-teman. Jadi setiap periodenya kan bisa jadi terdapat perubahan-perubahan pada mekanisme seleksi CPNS-nya ya, teman-teman. Cuman dengan adanya masa sanggah itu berarti menambah transparansi dari seleksi CPNS. Jadi kalian tuh bisa bener-bener aku udah ngerasa ini kok, maksudnya udah dokumenku udah bener semua, misalnya kenapa aku bisa dinyatakan gak lulus gitu. Nanti bakal dapet jawaban langsung dan sejelas-jelasnya kenapa kalian itu dinyatakan gak lolos, misalnya seperti itu. Baiklah teman-teman, sekian dulu kita bahas sedikit tentang alur seleksi CPNS. Semoga kalian yang ingin mendaftar CPNS bisa lolos semua, bisa sesuai dengan harapan kalian. Dan jangan lupa buat support kita selalu biar kita semangat bikin kontennya. Caranya gampang banget. Caranya kalian tinggal like dan tinggalin komentar kalau misalnya kalian ingin nanya tentang apapun tentang seleksi CPNS.
Dan jangan lupa kalian bisa klik subscribe. Terima kasih.